Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, kembali pada siang hari ini Khatib Jumat mengajak kepada jamaah sekalian, kepada kita semuanya untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan amal soleh kita. Mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tema khutbah di kesempatan siang hari ini adalah tentang kaifa nasta'iddu liqudumi syahri Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan Ramadan. Seperti tadi disampaikan, kita sudah di tanggal 10 atau 11 bulan Sya'ban ya. Artinya sekian hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ada beberapa hal yang ingin Khatib sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah at-taubatus shadiqah. Hendaknya kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, dengan taubat nasuha. Kenapa kita mesti taubat? Ya karena pertama Allah perintahkan. Orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat ya, tanpa kecuali. Di dalam surah An-Nur Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi kata kunci keberuntungan bagi orang beriman itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di samping Allah perintahkan, Rasulullah juga perintahkan. Rasul kita, panutan kita juga merintahkan sekaligus juga mencontohkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dan kita adalah manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Jadi Rasulullah yang dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, masih bertaubat dalam sehari 100 kali, apalagi kita. Tentu harusnya lebih banyak lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi kenapa kita taubat? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Rasulullah juga mencontohkan. Yang kedua di antara alasannya adalah kadangkala jamaah sekalian, kita ya ketika nanti di bulan Ramadan di antara kaum muslimin, di antara kita itu tidak maksimal di dalam amaliyah di bulan Ramadan. Itu kadang-kadang bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mengerti, tapi bisa jadi sebabnya tidak maksimalnya seseorang atau tidak bisanya seseorang beramal itu lebih karena keserimpet dengan dosa-dosanya, terbebani dengan dosa-dosa yang dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disinilah pentingnya kita banyak taubat agar jiwa ini ringan,
agar jiwa ini ringan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan tanpa alasan khatib menyampaikan seperti ini ya. Ibnul Qayyim di dalam salah satu kitab beliau itu ketika bicara tentang asar ya, az-dzunub wal ma'asi, tentang akibat-akibat perbuatan dosa dan kemaksiatan, beliau sebutkan sekian banyak efeknya, sekian banyak akibatnya. Salah satu beliau katakan bahwa diantaranya adalah hirmanut ta'ah. Akibat seseorang punya dosa atau melakukan kesalahan, melakukan maksiat, itu adalah terhalang dari ketaatan. Jadi bisa jadi orang melakukan dosa, melakukan maksiat itu tidak mesti dia terus dihukum mendapatkan penyakit, tidak mesti kemudian tiba-tiba uangnya hilang, tidak selalu demikian. Tapi kadang hukuman, kalau dikatakan hukuman, sanksi, kalau dikatakan sanksi dari satu dosa itu terhalang dari ketaatan. Bahkan bukan saja satu ketaatan, tapi bisa jadi sekian banyak ketaatan-ketaatan. Yang kita tahu satu ketaatan itu bahkan bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kata beliau, ya diantara akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang belum dapat ampunan dari Allah itu adalah terhalangi dari kebaikan, dari ketaatan kepada Allah. Makanya ada seorang pernah curhat kepada seorang ulama, seorang alim besar ya. Dia menyampaikan bahwa dia itu pengen melakukan sholat sunnah, pengen qiyamul lail, dan dia sudah niat itu, sudah mempersiapkan diri. Terus dia tanya, kenapa saya tidak bisa melakukannya? Maka dikatakan oleh seorang alim tersebut, kamu terikat, terbelenggu dengan dosa-dosamu. Nah, jadi ini nasihat buat diri khotib dan kita semuanya, bahwa betapa pentingnya taubat kepada Allah agar jiwa ini ringan di dalam kebaikan-kebaikan, ya bukan hanya di bulan Ramadan tapi di semua waktu dan kesempatan. Jamaah sekalian rahimahullah, yang kedua adalah banyak doa kepada Allah. Tentu kalau tentang doa saya yakin semuanya berdoa ya, tapi doa yang dimaksud di sini bukan doa minta sehat, bukan hanya doa minta rezeki, bukan hanya doa minta sakinah mawaddah dalam rumah tangga dan yang semisalnya. Tapi di antara doa yang mesti kita panjatkan kepada Allah adalah doa agar kita itu diberi kesempatan sampai kepada bulan Ramadan, agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kalau sebagian umat Islam saya yakin juga sudah berdoa ya, mungkin dalam 2 bulan terakhir atau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban banyak orang berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan. Kalau kita tarik ke atas, yaitu kita pelajari sirah para salafun saleh, bahkan di antara mereka itu bukan 2 bulan menjelang Ramadan, 6 bulan sebelum datang Ramadan itu di antara yang dipinta kepada Allah adalah agar ya Allah, agar mereka minta agar disampaikan kepada bulan Ramadan dalam kondisi bukan saja sehat walafiat, tapi juga imannya sehat ya, ruhaniyahnya sehat. Karena betapa banyak orang yang sampai kepada Ramadan dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, seger waras, tapi jiwanya sakit, jiwanya tidak waras, sehingga dia tidak puasa, sehingga bahkan bukan saja tidak tarawih, tidak sholat fardu, dan banyak ketaatan-ketaatan yang ditinggalkan. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan dalam kondisi fisik atau jasmani yang sehat walafiat, termasuk juga rohania, keagamaan kita juga sehat, sehingga kemudian kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Karenanya di antara doa yang juga selalu sering kita baca adalah Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, mudahkan kami untuk selalu mengingat kepadamu, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, dan untuk selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa taufik dan hidayah dari Allah, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya kita mesti senang, mesti bahagia, mesti gembira ya, dengan semakin dekatnya dengan Ramadan,
dengan kesempatan yang Allah berikan itu harus senang. Karena orang yang beriman itu mesti senang, mesti bahagia, mesti gembira ketika mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat. Itu diperintahkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka gembira, hendaklah mereka senang. Jadi kita disuruh senang, suruh bahagia ketika mendapatkan karunia dan mendapatkan nikmat. Bukankah kesempatan untuk beramal saleh itu adalah karunia? Bukankah itu satu rahmat, satu nikmat yang besar? Termasuk datangnya bulan Ramadan itu adalah karunia. Karunia yang begitu besar, yang tentu juga tidak semua orang mendapatkan. Maka di samping doa untuk agar disampaikan pada bulan Ramadan, kemudian kita diberikan kesempatan yang baik, itu adalah juga harus disyukuri, harus disenangi, harus bahagia. Jangan masuk pada Ramadan dengan cemberut, dengan sedih, dengan beban. Tapi harus, karena ini kesempatan kita melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Di sanalah kemudian kita mendapatkan kesempatan suatu malam yang bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di sanalah kita diwajibkan. Kalau di luar Ramadan kita mungkin ada yang puasa, ada yang tidak. Tapi kalau di bulan Ramadan, orang yang beriman, yang benar imannya pasti puasa, karena wajib. Nah, puasa itu jamaah sekalian, kalau ibadah yang lainnya itu nilainya antara 10 sampai 700. Nah, kalau puasa itu tidak dibatasi dengan angka-angka, nilainya unlimited, tanpa batasan, tanpa takaran, tanpa timbangan. Dan ini tentu karunia yang besar yang wajib kita bersyukur karenanya, wajib bergembira karenanya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Berikutnya juga hendaknya saya mengingatkan diri dan kita semuanya, mungkin pada bulan Ramadan yang lalu ada di antara kita yang sakit sehingga tidak puasa, ada yang safar sehingga tidak puasa, ada yang istrinya mungkin sedang haid sehingga tidak puasa. Nah, ada kalanya orang yang punya utang puasa itu segera, itu yang bagus, itu yang terbaik. Tapi tidak sedikit orang punya utang puasa menunda pembayarannya, menunda qadoknya. Bolehkah? Boleh ya. Meskipun yang utama adalah disegerakan. Tapi faktanya ada juga yang menunda, dan itu juga tidak dilarang. Dan karena itu sebelum masuk Ramadan hendaknya diselesaikan. Mungkin kita sudah selesai, tapi bagaimana dengan istri kita, anak kita? Perlu kita ingatkan, jangan-jangan mereka masih punya utang puasa yang belum terselesaikan. Ya, istri Rasulullah yang namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah sampaikan bahwa saya punya hutang di bulan Ramadan, hutang puasa, dan saya baru menyelesaikannya di bulan Syaban. Artinya ini menunjukkan dibolehkan ya menunda pembayaran atau qada Ramadan sampai di bulan Syaban. Tapi jangan sampai lewat. Nah, ini mumpung ini masih ada kesempatan, diingatkan agar utang-utang puasa itu segera diselesaikan. Kita mungkin sudah, tapi bagaimana istri kita, anak kita? Karena kita ini orang tua atau sebagai suami punya kewajiban qu anfusakum wa ahlikum naro. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, yang tidak kalah pentingnya adalah at-tazawwudu bil ilm. Kita tentu masuk Ramadan agar mendapatkan kebaikan yang maksimal, yang besar, maka kita tidak cukup hanya dengan senang, tidak cukup hanya dengan bergembira, tapi harus punya bekal yang cukup. Di antara bekal itu bekal ilmu. Maka kesempatan beberapa hari ini ya sebelum datang Ramadan hendaknya kita manfaatkan untuk murajaah kembali, untuk baca kembali hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan saum, hal-hal yang berkaitan dengan amalia yang kita disyariatkan di dalamnya, sehingga kita masuk kepada bulan Ramadan itu ala ilmin, ala basirah, ya, punya bekal ilmu, punya bekal pengetahuan yang cukup, sehingga kebaikan yang begitu banyak dihamparkan oleh Allah kita bisa meraihnya secara maksimal. Para hadirin sekalian, dan yang tidak kalah pentingnya bukan hanya diri kita yang perlu kita siapkan, tapi kita perlu duduk
bareng bersama keluarga, istri dan anak kita. Kita kondisikan mereka agar juga memahami bahwa sekarang ini sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Perlu disiapkan jasa dia, ruhaniyahnya, termasuk ilmunya. Nah, ini kita punya kewajiban untuk itu, sehingga diri kita siap, keluarga kita siap. Kita ingin bahagia bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Kita tidak hanya ingin bahagia sendiri, tapi kita ingin bahagia bersama keluarga kita. Bagaimana? Ya, menyamakan gelombang, menyamakan pemahaman dalam hal ini adalah melaksanakan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Di antara hal yang diingatkan oleh para ulama di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Karena Nabi, ya, di bulan yang Nabi puasa 1 bulan full adalah bulan Ramadan. Tapi bulan yang paling banyak Rasulullah puasa itu adalah bulan Sya'ban. Ya. Jadi kenapa kita mesti puasa sunnah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Pertama, karena Nabi mencontohkan, Nabi memberikan qudwah kepada kita. Yang kedua adalah sebagai bentuk istiqdad, persiapan kita menyongsong bulan Ramadan. Di bulan Ramadan puasa tidak lagi sunnah tapi wajib. Maka tentu akan maksimal manakala kita sudah punya kesiapan secara rohaniah, secara jasadiah. Salah satu di antara adalah sudah membiasakan diri untuk melaksanakan puasa. Meskipun di bulan Sya'ban itu sifatnya sunnah. Memperbanyak bagaimana? Ya diperbanyak saja. Yang sanggup sampai hampir full ya 1 bulan ya itu baik. Tapi kalau yang nggak sanggup ya sekurang-kurangnya ya diperbanyak saja sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan catatan tentu jangan sampai melakukan yang sunnah menghalangi kita melakukan kewajiban-kewajiban yang ada pada pundak kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama mengatakan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu di samping sunnah itu ibarat kata kalau dalam sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah itu ada qobliyah ba'diyahnya. Puasa di bulan Sya'ban itu ibarat kata adalah seperti qobliyahnya Ramadan. Seperti qobliyahnya. Di antara fungsinya di samping meneladani Rasulullah SAW adalah untuk menyulam, menambah, menyempurnakan kekurangan yang mungkin saja terjadi pada puasa fardu di bulan Ramadan. Kita punya cadangan, yaitu puasa sunnah. Di antara adalah qobliyahnya apa? Yaitu puasa di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Dan di antara yang dianjurkan oleh para ulama di bulan Sya'ban ini itu adalah memperbanyak membaca Quran. Dulu orang mengatakan ya maksudnya para salafus saleh itu menyebut bulan Sya'ban itu sebagai syahrul qurra, bulannya para pembaca Quran. Bahkan ada di antara seorang yang namanya Amr bin Qaus itu bahkan di bulan Sya'ban itu dia tutup toko, tutup kiosnya, fokus baca Quran. Mungkin kita nggak bisa persis sama seperti beliau ya, berhenti dari jualan, tentu tidak harus begitu. Tapi yang kita gariskan adalah semangatnya, interaksinya, meningkatkan interaksi dengan Quran. Jangan sampai ya kita tidak mempersiapkan diri termasuk dengan kaitannya dengan Quran, agar kita nanti bisa maksimal juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan dikenal sebagai syahrul Quran. Nah, agar bisa merealisasikan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran itu diantara adalah sudah dibiasakan dari sekarang. Kalau sebelum Sya'ban ini mungkin ada yang jarang baca, maka di bulan Sya'ban ini mari tidak jarang lagi ditingkatkan keseringannya itu ya, interaksinya. Yang sudah biasa mungkin ditingkatkan durasinya dan seterusnya. Jadi intinya kita hendaknya memperbanyak baca Quran agar nanti kita juga bisa maksimal di bulan Ramadan merealisasikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu lakum maratan tsaniyah ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pada khutbah yang pertama, selain ajakan untuk meningkatkan iman, amal soleh, dan untuk selalu menjadi orang yang bertakwa, juga khatib menyampaikan tema singkat tentang kaifa nasta'iddu liqudumi syahr Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kemudian kita menyongsong Ramadan itu dengan persiapan lebih baik, lebih maksimal, sehingga kita nanti juga bisa maksimal di dalamnya. Satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh para ulama bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman, bulan Ramadan itu adalah bulan memetik hasil tanaman. Jadi orang yang ingin memetik hasil yang maksimal, ingin panen raya kebaikan-kebaikan, maka hendaknya mempersiapkan diri. Orang yang tidak mempersiapkan diri, ya maka bagaimana dia berharap hasil yang maksimal. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma hdi ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma jal Indonesia kama fi qaulika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.